Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu, calon ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus saya ingin menyapa anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil, adik-adik bayi yang juga hadir meramaikan masjid majelis di hari Ahad ini. Tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah, semoga anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan insyaallah. Menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tentu mudah menghadapi atau kuat menghadapi tantangan zaman. Dan tentu anak-anak yang tangguh berasal bermuara dari orang tua yang hebat. Mengharapkan anak sekualitas Ismail, maka belajarlah menjadi ayah sehebat Ibrahim dan ibu sekualitas Hajar. Inilah yang harus kita coba jalankan peran sebagai sosok pendidik bagi generasi masa depan. Alhamdulillah, siang hari ini atau pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul hadir dalam rangka untuk berdiskusi membahas tentang bagaimana mendidik generasi Islam yang terbaik. Dan yang hadir di sini adalah mudah-mudahan adalah para ibu dan calon ibu yang hebat, yang tercatat dalam sejarah sebagai generasi, sebagai ibu-ibu yang siap untuk mendidik anak-anak generasi Islam. Dan kalau berbicara tentang bagaimana menjadi ibu yang hebat, maka memang teladan kita harus melihat bagaimana ibu-ibu di zaman terdahulu. Ibu-ibu yang rela meluangkan waktunya 24 jam sehari non-stop. Ibu-ibu yang mencurahkan segala tenaganya, akal pikirannya, semuanya diniatkan karena ingin buah hatinya menjadi generasi emas di masa berikutnya. Belajarlah menjadi ibu dari seorang anak yang bernama Zaid bin Sabit. Ibunya bernama Nawar binti Malik. Nawar binti Malik adalah sosok ibu yang memiliki anak yang berumur 9 tahun bernama Zaid bin Sabit. Zaid disebutkan memiliki motivasi luar biasa dalam beribadah, dalam berjihad luar biasa. Ketika suatu saat dia mendengar kabar dari Rasulullah, afdalul a'mal jihad fisabilillah, amalan terbaik adalah jihad fisabilillah, maka dia pun meniatkan dirinya untuk berangkat jihad. Dia ambil pedang milik ayahnya yang kebetulan panjang pedangnya lebih panjang daripada badannya, ya. Jadi dia ambil pedang yang panjang pedangnya lebih panjang pada badannya. Maka dia dengan semangat seorang bocah ingin berangkat jihad. Begitu berangkat jihad menghadap Rasulullah, otomatis Rasulullah menolaknya. Karena Rasulullah melihat badannya yang pendek, khawatir merepotkan. Maka Rasulullah mengatakan, irji'ila ummi, pulang kamu ke ibumu. Kamu pasti punya ibu, pulang. Anak ini masih bersikukuh maunya jihad, tidak diizinkan. Maka dia pun pulang dalam keadaan nangis terseduh-seduh. Nih bayangkan ciri generasi terbaik, ditolak jihad nangis. Ya. Kalau anak sekarang ditolak sanlat aja senang banget, yes, ya. Mah kuota sanlat habis, ya. Jadi aku di rumah aja ya nonton SpongeBob. Dia nangis, dia ngadu sama ibunya, ibunda tak diizinkan anakmu ini untuk berangkat mengharumkan nama keluarga. Padahal aku sudah siap dengan bekal pedang milik ayah yang panjang itu panjang. Maka inilah ibu yang hebat. Dia tahu anaknya jangan langsung diomelin. Sebab banyak ibu sekarang anaknya punya motivasi tinggi dihancurin. Makanya jangan macem-macem.
mau jihad ya, kencing aja belum lurus. Ini langsung, karena banyak ibu anaknya punya motivasi tinggi langsung dijatuhin, udah di rumah aja, macam-macam aja sih. Ibu yang baik mengatakan, nah ketika engkau berjihad dengan pedang jalan Allah tak diizinkan oleh Rasulullah, maka berjihadlah dengan cara yang lain. Bagaimana ibunda? Nak pelajarilah baca dan tulis, sebab saat ini umat Islam banyak belum bisa baca dan tulis serta hafalkan Al-Quran. Maka anak ini pun dibantu oleh ibunya, dia langsung menghafalkan Al-Quran. Dan saat itu disebutkan dalam riwayat, Quran baru turun sekitar 17 juz, dan beliau menghafal Quran 17 juz hanya dalam waktu 2 hari saja ya, 17 juz 2 hari. Yang ikut odoj aja itu 17 juz dibacanya 17 hari ya, yang ikut odoj ya, 17 juz bacanya 17 hari. Itu juga adminnya pakai ngomel-ngomel biasanya ya. Itu 17 juz dihafal 2 hari. Ya, kalau ibu-ibu di sini tanya udah berapa juz? Justru itu Ustaz ya. Inilah kelemahan kami. Maka dia menghadap kepada Rasulullah. Saat menghadap itulah Rasulullah kagum luar biasa. Anak muda semangat ditolak jihad cara yang lain. Maka Rasulullah memberikan challenge, tantangan. Bisakah engkau menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa asing? Maka dia dengan semangat dia bilang, saya akan pelajari itu. Cukup 17 hari otodidak dia menguasai bahasa asing dengan sempurna hanya dalam waktu 17 hari. Siapa yang mengajarkan ini? Sosok yang bernama Nawwar binti Malik. Maka ibu memiliki peran yang luar biasa. Atau belajarlah ibu dari seorang ulama tabi'in, di mana ibu ini memiliki suami seorang mujahid bernama Farukh. Dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, bagaimana Farukh ini seorang mujahid yang semangat di medan jihad. Suatu hari dia ingin berangkat jihad. Ternyata dia punya kebiasaan jihad yang sampai dia jihad itu sampai lupa keluarganya. Jadi disebutkan bahwa dia pulang 30 tahun sekali. Tuh, seorang mujahid pulang 30 tahun sekali. Ya, artinya 30 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ya, jadi Bang Toib masih kalah sama Bang Farukh. Dia nggak pulang. Sebelum berangkat jihad, dia bilang sama istrinya, sayangku, aku ingin berangkat jihad. Ini aku tinggalkan uang untukmu untuk bekal hidup sebesar 30.000 dinar atau 60 miliar rupiah. Ini suami memang yang bertanggung jawab. Mau jihad, mau dakwah, bukan bilang gini, ini abang mau jihad, cari makan diri ya. Itu tolong utang di warteg dibayar. Abang man lupa telur belum dibayar. Bukan begitu. Ini juga harus bilang sama suami. Kadang suami pengen supaya di rumah tentram, tapi lupa tanggung jawabnya, bahwa dia harus memberi nafkah. Sebab kafa bil mar'i ithman innama ayyudai amayakut. Cukup seorang lelaki berdosa zolim jika mengabaikan hak-hak dari orang yang tanggungnya, anak dan istrinya. Farukh tahu dia mau berangkat jihad, mau mencari syahid. Dia bilang, nih 60 miliar rupiah, 30.000 dinar, berangkatlah dia. Apa yang dilakukan ibu ini dengan 60 miliar rupiah tadi? Apakah langsung dia happy, langsung dibelanjain tas Hermes 5 buah, iPhone 6 branding, dia beliin laptop iPad terbaru, jam dari berlian? Tidak. Dia jadikan itu untuk mendidik anaknya. Maka suatu hari ketika Farukh akhirnya pulang setelah 30 tahun berjihad, dia kembali ke rumahnya. Dia lihat kok rumahnya nggak ada perubahan seperti 30 tahun yang lalu. Atapnya, dindingnya dari kayu, nggak ada penambahan luas. Begitu dia pulang, tiba-tiba di dalam rumahnya dia melihat seseorang lelaki yang sudah dewasa. Dia curiga, siapa laki ini? Kurang ajar, jangan-jangan istri dia nikah sama berondong, kan gitu ya. Dia curiga, maka dia mencurigai itu lelaki yang merebut istrinya. Maka terjadi pertarungan dia dengan lelaki tersebut. Keluarlah yang namanya istri dari Farukh. Siapa kamu? Aku Farukh, pemilik rumah ini. Kaget suamiku. Siapa laki ini? Suami baru kamu? Bukan, ini anak kita. Malam sebelum engkau berjihad, kita berhubungan intim, dan engkau tahu aku hamil setelah itu, dan inilah anak.
Dipeluklah anaknya itu. Kemudian Faruk masih ingat, oh iya ya, itu 60 miliar yang saya tinggalin kemana? Kok nggak ada perubahan? Dia melihat nggak ada satupun uang itu berbekas dalam jejak di rumah tersebut. Nggak ada perhiasan emas, nggak ada batu akik bacan juga dilihat nggak ada koleksinya. Ini nggak ada. Dia langsung berpikir kemana uang itu. Istrinya bingung menjawabnya. Maka dia bilang, bolehkah kita bahas itu esok hari, sekarang sudah malam. Maka Faruk pun menunda membahas uang yang ditinggalkan itu. Dia peluk istrinya, tidur bersama. Besok paginya berangkat subuhlah dia ke Masjid Nabawi bersama anaknya. Kemudian saat sholat subuh ramai sekali jamaahnya, dia terpisah dari anaknya. Selesai sholat subuh ternyata ada kajian taklim ba'da subuh diisi oleh seorang syekh. Dia berada di pojokan belakang, dia tidak melihat syekhnya tapi suaranya menggelegar. Maka dia terkagum-kagum dengan kajian syekh ini sambil bertanya sama teman sebelah, itu syekhnya siapa? Bagus sekali ceramahnya. Oh itu dia, anaknya Faruk. Ah Faruk? Saya Faruk. Lah kamu jangan ngaku-ngaku, benar saya Faruk. Berarti itu anak saya dong. Iya. Langsung dia pulang ke rumahnya, buru-buru dia peluk istrinya dan mengatakan, aku nggak perlu bertanya lagi kemana 30.000 dinar itu engkau investasikan, sebab engkau investasikan di jalan yang benar. Anaknya bernama Rabi'atul Ra'yi, muridnya gurunya Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri dan Imam Abu Hanifah, adalah seorang ulama besar di zamannya yang merupakan didikan dari seorang ibu yang tak lain memanfaatkan uang yang sebesar itu untuk di jalan dakwah. Ibu yang hebat. Ibu yang hebat adalah menjadikan aset suami pikirannya untuk generasi masa depan. Bukan dipikir bagaimana caranya untuk memperkaya diri sendiri, menambah koleksi tas, menambah koleksi handphone, ya, selalu upgrading. Makanya begitu ada uang baru, mumpung, ya, selama ini handphonenya Asia Hidayah mulu kan gitu ya, gondok sekali iPhone 6 gitu langsung. Dia pengen yang terbaik untuk diri dia, sementara untuk anak pelit banget. TK maunya udahlah TK yang standar aja, yang penting asal jangan nganggur di rumah. Milih sekolah masih perhitungan, sama ustadz guru ngajinya pelit banget, giliran sama orang lain baik banget. Untuk guru ngaji anak nggak sedikit pun dia memperbaiki, padahal itu yang mempengaruhi. Itulah seorang ibu. Ibu yang menjadi madrasah, maka dia tahu aset suami adalah untuk sebesar-besarnya untuk anaknya. Atau belajarlah dari seorang ibu, dari seorang ulama kontemporer yang kita kenal, Abdurrahman As-Sudais. Di saat dia masih bocah, masih kecil, ibunya sedang hendak menyambut tamunya di dapur. Dia mempersiapkan makanan yang banyak. Ketika tamunya datang, dia keluar untuk menyambut tamunya. Anaknya diam-diam menyelinap ke dapur. Kemudian seluruh isi makanan dimakan, diberantakin. Begitu ibunya keluar, masuk ke dapur, kaget. Astagfirullahaladzim. Apa yang diucapkan oleh ibu ini? Dia bilang, ukhruj anta ilal haram la'allaka imaman masjidil haram. Keluar kamu ke masjidil haram. Ibu laknat kamu jadi imam masjidil haram. Dia tidak bilang dasar anak monyet, anak setan, jadi preman. Tidak. Ibu tahu dalam lisannya ada keramat, dalam lisannya ada sebuah percepatan yang membuat Allah langsung mengijabah doanya tersebut. Maka saat marah pun ibu terbaik justru memanfaatkan momentum itu untuk mengatakan, ibu marah sekali sama kamu, ibu doain kamu hafal Quran 30 juz sama hafal 100.000 hadis. Dia tahu, dia tidak main-main dengan marahnya. Dia tahu saat marahnya ini Allah siap-siap untuk mengijabahnya. Dia tahu malaikat siap-siap untuk mengaminkan. Maka malaikat menunggu lisan apa yang keluar, kalimat apa yang keluar dari seorang ibu saat marah. Begitu yang keluar terbaik, amin, amin, amin. Itulah yang terjadi sama seorang anak. Jaga lisan. Maka saya ingat kisah seorang jenderal. Saya ngisi pengajian di rumah seorang jenderal besar. Dia bercerita dulu, dia punya ibu. Ibunya tidak bersekolah baca dan tulis, berasal dari Piungan, Jogja. Ibunya hanya boleh dibilang wong deso, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia.
Dia masa kecilnya sangat nakal, bandel luar biasa. Kata dia, dulu selalu ada laporan dari tetangga ke ibunya, selalu ada tangan anak tetangga yang patah sama dia. Selalu ada anak ayam yang hilang. Selalu ada jendela tetangga yang pecah. Selalu ada keributan di luar. Dan setiap tetangga ngelaporin, ajarin tuh anakmu, ajari anakmu, ajari anakmu. Yang menarik, ibunya cukup dengan bahasa Jawa yang halus mengatakan, nggih, insya Allah, insya Allah. Begitu anaknya datang, apakah langsung dipukul? Dasar kamu tidak. Dia cuma megang tangan anak sambil berujar, semoga sudah besar kamu jadi jenderal ya. Semoga sudah besar jadi jenderal ya. Jadi besar jadi jenderal yang akan mengalahkan preman-preman yang jahat. Ya nak, ya nak, begitu terus. Maka qadarullah, Allah mentakdirkan tahun 67 si anak ini masuk akademi militer. Kemudian Allah takdirkan dengan prestasi yang gemilang, tahun 98 dia diangkat menjadi jenderal Panglima TNI Angkatan Darat. Beliau bernama Jenderal Subagio HS asal Piungan. Pada saat dilantik menjadi jenderal, beliau berdiri sebuah podium, membuka dompetnya, mengeluarkan sebuah foto sambil berujar, ini foto malaikat hidup saya. Ini foto ibu saya. Dia tidak bisa baca dan tulis. Dia tidak bisa mengerti tentang bahasa Indonesia. Tapi dari lisannya lah saya jadi jenderal. Dan dia belum bisa merasakan manfaat dari lisannya, sebab dia keburu wafat di saat saya sudah jadi jenderal. Maka dia cium sampai bilang, ibu, ini buah dari doamu, buah dari marahmu. Terima kasih engkau memarahiku dengan sesuatu yang baik. Bahkan di setiap dia di mana dia berada, setiap kantornya, selalu di dalam ruangannya ada foto ibunya. Dan itu bentuk dari rasa sayangnya kepada ibunya. Maka kita tahu ada sebuah energi besar yang dimiliki oleh seorang wanita, di mana energi ini akan menjadi sebuah kekuatan perubahan umat. Di mana energi ini jika dimanfaatkan betul-betul, maka perubahan yang terjadi di bangsa ini dimulai dari tangan seorang wanita. Makanya saya ingat di dalam kisah Umar bin Khattab, jelaskan oleh Imam Az-Zahabi, ketika suatu saat ada kasus di zaman Khalifah Umar, di mana ada kasus yang aneh, seorang wanita ditinggal berjihad oleh suaminya selama 2 tahun. Begitu suaminya pulang, wanita ini hamil. Suaminya menuduh wanita ini berzina. Tidak mungkin ini dari benih saya, sebab saya tinggalkan kamu 2 tahun. Pastinya kamu hamil oleh laki lain. Sebutkan laki tersebut. Wanita ini bilang, enggak ada, sumpah ini anakmu. Enggak percaya, kamu telah berzina. Dilaporkan kepada Umar. Maka Umar pun mengatakan, wahai ibu, tiada ada lagi dalil untuk membenarkan perbuatanmu. Sesungguhnya engkau telah mendurhakai suamimu dan mendurhakai Allah, maka engkau layak dirajam. Begitu hendak diputuskan hukuman oleh Umar, datanglah seorang anak muda bernama Muaz. Hentikan dulu ya Khalifah, hentikan. Ada 3 alasan menurut beliau. Yang pertama, seandainya ibu ini pun berzina, bayi dalam kandungannya tak boleh merasakan pembunuhan dari hukuman ibunya. Selamatkan dulu bayinya setelah lahiran. Yang kedua, bayi ini masih butuh makanan dari ibunya, maka jagalah ibunya selama masa menyusui. Dan yang ketiga, bisa jadi si ibu ini sejatinya hamil dari bayi dari suaminya yang sah, namun bayinya tak mau keluar menunggu ayahnya datang. Maka dilepaskanlah Umar berdasarkan pertimbangan Muaz. Baiklah Muaz, dilepaskan. Begitu sampai rumah, ternyata tak lama kemudian istri ibu ini mulas-mulas, dan ternyata dia pun melahirkan. Begitu melahirkan, suaminya menggendong si bayi. Ternyata bayi ini giginya lengkap atas dan bawahnya. Kemudian dia pun kaget mengatakan, ini bayi saya, mirip sama saya. Ini giginya gigi saya, pasti nih bayi saya. Bayi saya diangkat tinggi-tinggi. Kemudian istrinya pun bilang sebuah rahasia, Mas, saat malam sebelum engkau berjihad, saat engkau hendak berjuang jalan Allah, malam itu kita berhubungan badan, dan ketahuilah aku berdoa di hadapan Allah, ya Allah, izinkan anakku jika memang ada dalam perut ini melihat wajah ayahnya. Jangan kau wafatkan sebelum dia melihat wajah ayahnya.
Maka Allah menunda kelahiran dari si bayi ini sampai kurang lebih 2 tahun dalam perut si ibu. Makanya Imam Ahmad menceritakan dalam kitab sunannya bagaimana hukumnya bayi kalau dalam perut itu sampai lebih 5 tahun, karena peluang itu mungkin saja. Namun yang menarik, setelah itu Umar mengumpulkan para rakyatnya dengan mengatakan terima kasihlah kepada Muaz, karena Muaz telah menyelamatkan bayi dan ibunya. Namun jika ingin berterima kasih, berterima kasihlah kepada ibunya Muaz, sebab ibunya Muaz lah mendidik anak sehebat Muaz. Apa kata Umar setelah itu? Wahai para wanita, rahim wanita zaman sekarang terlalu lemah untuk menghasilkan anak sekualitas Muaz. Rahim wanita zaman sekarang, kata Umar, terlalu lemah untuk menghasilkan anak sehebat Muaz. Kalimat Umar itu bukan untuk menyindir, tapi memotivasi. Zaman dahulu sahabat ibunya mampu mencetak anak sehebat Muaz. Bisakah di zaman kalian wahai tabi'in, apalagi zaman kita di zaman sekarang, mencetak anak sekualitas Muaz? Maka ini tantangan para ibu. Ibu yang mampu menjalankan fungsi ini, yang dia tahu salah satu pintu surga adalah nggak perlu cari kemana-mana, dia nggak perlu cari keluar rumah, sebab di rumahnya saja surga sudah ciptakan 2. Di dunia dapatkan surga dan rumahnya, di akhirat dapatkan surga yang terbaik. Ketika dia taat, ketika suaminya mengatakan standby lah kamu di rumah, sebab inilah yang diperdebatkan oleh kaum feminis. Kaum feminis mengatakan ini menandakan bahwa wanita di dalam Islam itu terdiskriminasi. Wanita harus punya karir, wanita harus jelas posisinya setara dengan laki-laki. Yang membedakan feminis dengan Islam satu, mau kemana kalian wahai wanita? Saya jawab ini, saya tanyakan ini kepada para feminis. Sebab jika kalian ingin ke surga, maka surga memberi jalan untuk wanita masuk surga. Iza sholatil mar'atu khamsaha wa basammat syaraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluannya, dia tidak agresif pada laki-laki, dia tidak mengumbar auratnya, dia tidak menunjukkan bagaimana menjatuhkan harga diri dia, yang keempat taat sama suaminya. Cukup 4 amal ini. Apa kata Rasulullah? Katakan kepada wanita ini, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian suka. Mohon maaf ibu, kalau disebutkan masuk surga dari pintu manapun yang kalian suka, itu tanda surga milik sendiri. Sebab kalau masuk dari pintu yang satu pintu yang diarahin, itu tandanya kita tamu. Silakan masuk mas, dari sana mas, tuh maaf itu toilet, nggak boleh ya. Sana. Mas maaf nih, bukan gitu. Kalau masih diarahin itu tandanya kita tamu. Tapi kalau kita masuk dari pintu manapun surga, itu milik kita. Mau dari atas kayak mau dari jendela lompat. Kalau ditanya kok gitu, rumah-rumah gue, kenapa lo? Rumah-rumah gue masuk mau dari bawah tanah kayak mau dari atap jendela, mau dari lubang angin, rumah gue. Allah ingin ngasih tahu wahai muslimah, nggak perlu mencari kriteria dari para feminis yang menunjukkan kehormatan diri. Jika tujuannya surga, sudah dibukakan jalan. Taat sama suami salah satunya. Kalau diminta untuk jaga anak-anaknya, diminta untuk mendidik anak-anaknya, maka jadilah ibu sehebat Maryam yang tidak ada gelar titel profesor, doktor di belakangnya, MA, MBA, MCK, tuh dia nggak ada. Dia nggak ada. Siapa dia? Apakah dia the best woman in the world di dalam majalah Time? Apakah dia wanita paling berpengaruh, punya jabatan di UN, di UNICEF? Tidak ada. Maryam bukan punya jabatan. Dia hanya dari seorang ibu dari sosok Isa alaihissalam. Namun Allah menyebutnya innallaha astafaki wa toharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Sungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, memilihmu di antara seluruh wanita di alam raya ini. Maryam ketika dia standby di dalam mihrabnya,
Dia tidak ingin keluar. Bahkan Allah menghidangkan makanan karena khawatir dia sering-sering keluar. Makanan langsung ada dalam mihrabnya, sebab Allah ingin membuat dia betah berada di rumah. Maka para ibu, sering-seringlah di rumah. Ini yang disebut ibu rumah tangga. Kalau ibu sering di kantor, namanya ibu kantor tangga. Apalagi ibu sering di mall, ibu mall tangga. Ibu menjalankan fungsi kerumahan. Ustadz, saya bekerja karena tanggung jawab suami belum mampu. Gak ada masalah. Bekerjanya seorang ibu kalau memang karena minta suami, silahkan lakukan, asal ridho suami. Namun di era sekarang, ketika zaman sedemikian beratnya bagi seorang ibu, maka ibu mendidik anak memiliki rumus pertama, yaitu ibu harus dekat dengan anaknya. Ibu yang sekarang adalah ibu yang menjadi ibu yang dirindukan oleh anaknya. Sebab salah satu fenomena anak-anak sekarang adalah ketika ibu tak lagi dirindukan. Ketika ibu tak lagi dirindukan, itulah petaka pertama pengasuhan. Kok bisa ibu nggak dirindukan? Sebab betapa banyak anak sekarang itu justru selalu menganggap ibunya musuh. Maka ada fenomena mother's distrust, nggak percaya lagi sama ibu. Saya pernah nanganin kasus seorang anak ABG umur 14 tahun. Suatu hari ngamuk, dia anak tunggal, mau pulang, malam mau dia nongkrong sama teman-temannya. Ketika dia ngamuk, sekalinya ngamuk menghabiskan 40 juta rupiah. Dia buang MacBook bapaknya yang baru dibeli, harganya $3.200. Waktu itu kursnya masih 10.000. Dia buang MacBook bapaknya, dibuang ke kolam renang, dilempar. Ya, padahal saya ada di sampingnya. Kenapa nggak buang saya, kan gitu ya. Yang kedua, dia hancurkan Galaxy Samsung S3 milik bapaknya, waktu itu masih Grace S3. Dibuang ke WC, di flash. Seluruh hiasan rumah dibakar, wallpaper dibakar, sampai dihancurin tuh TV LG yang besar. Bapaknya masih berhitung tuh sekitar 40 jutaan katanya rugi. Yang menarik, saat bapaknya mencegah dia untuk melakukan kerusakan, anak ini masih bilang, "Papa sih, aku tuh kesel, aku tuh nggak diizinin, papa sih ngelarang-larang aku." Lantas mamahnya turun lantai 2 mengucap kalimat yang sama, "Mamah juga nggak izinkan kamu keluar malam-malam." Kemudian anaknya spontan bilang apa? "Maaf, anjing, babi, monyet." Nauzubillah. Anak ketika dia ngucapin kalimat itu, saya kaget. Yang menarik adalah sama bapaknya masih ngomong sopan, "Papa sih," sama ibunya, "anjing, babi, monyet." Astagfirullahaladzim. Kaget. Ini sesuatu yang menurut saya, inilah fenomena anak sekarang. Coba, saya nggak ingin kita mencoba untuk berasumsi buruk. Yang punya Twitter, iseng-iseng searching kalimat "mama bangsat", akan kita dapat itu tweet, intinya menghujat mamahnya. Tahu kasus bulan Mei, seorang anak habis aja laptopnya ketumpahan air oleh ibunya. Kemudian dia update status di Facebook, apa bunyinya? "Dasar emak gua pelacur." Maaf, dia bilang jual aja tuh kemaluan, disebut kemaluan ibunya untuk ganti laptop dia yang ketumpahan air. Dasar pembantu. Nggak usah ragu untuk bilang anak durhaka, ya. Gak usah ragu, ini durhaka. Namun evaluasi juga, kok ada ibu yang begitu dimusuhi oleh ibunya. Fenomena ketika ibu dimusuhi atau tak dirindukan, inilah penyebab anak-anak menjadi pribadi yang liar, jalang di luar. Dia betah nongkrong berlama-lama di 7-Eleven, dia betah nongkrong berlama-lama di mall, dan betah nongkrong berlama-lama di Senayan City, di warnet, di PS, karena mamahnya tidak memiliki daya tarik magnet untuk pulang. Yang ada ketika ditanya, "Lu nggak pulang?" "Nanti, malas gue, mamah gue belum tidur." Paling kalau pulang tadi tanya, "Dari mana?" "Mau kemana?" "Jam berapa tuh kan?" "Sama siapa?" Uang tadi berapa, jam berapa?" "Ya Allah, makan apa aja?" "Makan apa aja?" Kayak KPK sama koruptor. Anak bentar aja nunggu mamah tidur.
Maka saya konseling lah, anak ini konseling sama saya sekitar 17 kali. Di pertemuan ketiga, dan ini menarik, dia cerita bagaimana pengalaman dia. Salah satunya adalah dia bercerita ibunya ini waktu umur 1 tahun dapat beasiswa ke Swiss untuk karir dia di sebuah perusahaan, dan ibunya lagi menyusui si anak. Namun ibunya nggak mau anaknya nggak full menyusuinya, tapi beasiswanya sayang kalau nggak diambil, jarang-jarang, bahkan bisa jadi nggak ada lagi. Maka ibunya akhirnya banyak memerah air susunya di botol, sampai 80 botol disimpan di kulkas. Dia berangkat ke Swiss sambil terus memerah asinya, dikirim lagi ke Indonesia, ke Jakarta. Kata dia, jadi om, emang imam aku sih ngasih aku ASI terus dari umur 1 tahun sampai 2 tahun aku masih minum ASI, tapi dari botol. Emangnya gua anak botolan? Mohon maaf, kalimat ini saya garis bawahi supaya tidak ada yang tersinggung. Banyak ibu yang salah paham memahami konsep ASI. Kan udah mama kasih air susunya nak full 2 tahun, ya kamu marah kenapa sama mama? Ibu lupa, dalam Islam ASI bukan hanya terkait dengan air susu yang masuk ke dalam lisan atau perut seorang anak. Dalam Islam ASI terkait dengan tercukupinya belayan dan sentuhan seorang anak. Inilah fase yang disebut emotional bonding, ta'liful qulub, ikatan batin. Ketika ibu jarang memeluk, jarang membelai, maka anak tumbuh menjadi pribadi jablay. Dia nggak dekat sama ibunya. Ibu aura wajahnya berubah, dia cuek aja. Malah dibilang, mama cool banget mah, sering aja kayak gitu. Padahal mamanya nahan gondok. Kesel banget. Ibu yang cukup membelai, memeluk anaknya, maka perhatikan, saat anaknya tumbuh ABG, mamahnya mukanya berubah auranya, dia sensi, mama kenapa? Aku salah ya mama maafin aku, jangan marah. Dia terikat hatinya. Makanya para ulama menyebutkan kaidah buat ibu yang tidak memiliki air susu. Apa kata para ulama? Jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, nih, bisa jadi ibu harus bekerja, ibu ASInya kering. Apa kata beliau, kata para ulama? Hak anak untuk bermain dengan puting ibu tidak boleh dilarang. Maka ibu bekerja, jika ada di sini silakan berikan susu lewat botol. Malam harinya jangan abaikan untuk mendekatkan anak ke puting sambil banyak dipeluk, dibelai. Inilah fase yang menentukan anak terikat hatinya di saat ABG. Ketika ibu mengabaikan fase ini, ibu hanya akan mendapati anak-anak yang menjadikan ibu hanya sebagai orang-orang yang mengatur dia. Maka jadilah ibu yang dirindukan. Sebab sekali lagi saya bilang, petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Ibu kehilangan jiwa magnetnya. Sebab anak harus selalu pengen pulang di era sekarang, kalau tidak ingin dirusak di berbagai macam lingkungan di luar yang rusak. Ketika saya mendampingi beberapa anak main di time zone, ada permainan terbaru time zone namanya Mai Mai. Permainan touchscreen, menyentuh layar dengan beat musik yang cepat, kemudian orang menyentuhnya pakai glove, pakai sarung tangan. Ini permainan dari Jepang yang lagi ngehits. Ada yang menarik adalah seorang wanita yang saya kenal dan dandannya Harajuku. Dia punya pacar kebetulan pemenang dari kompetisi Mai Mai tingkat nasional. Wanita ini standby terus, setiap saat dampingi si cowok ini. Menurut saya yang nama ABG kasmaran ya begitu. Namun yang membuat saya agak jengah, agak risih, sampai jam 11 malam dia belum juga pulang. Akhirnya mau nggak mau saya tegur karena time zone udah mau tutup, tapi dia sendirian wanita. Maka saya tanya, "Dek, nggak pulang?" Dengan enteng dia bilang, "Nanti aja om, jam 2." Saya bilang, "Jam 2? Mama emang nggak ada yang nungguin di rumah?" Justru karena ada yang nungguin, malas ada mama. Mama kalau malam minggu biasanya ntar tidurnya jam 1. Aku nunggu mama tidur dulu. Lah nanti yang bukain pintu siapa? Tenang om, kunci di rumah sudah aku duplikasiin. Diduplikatin. Dia pulang tinggal pencet tidur.
ibu tak lagi dirindukan. Maka sebelum berbicara skill ibu mentilawah Quran, mengajarkan anak, jadikan fungsi berdasar ibu sebagaimana sabda Rasulullah, tazawwajul wadudal walud, nikahilah olehmu wanita yang punya jiwa wadud dan walud. Walud itu artinya subur, bisa melahirkan, subur, produktif, bisa hamil, tapi bekali dengan wadud. Apa itu wadud? Wadud jiwa kasih sayang, akar kata dari al-mawaddah, yang membuat anak kangen pengen pulang, membuat anak merindukan ibunya. Nah, ketika ibu tak memiliki ini, maka wajar akhirnya anak malas, nggak mau deket-deket, apalagi ketika ABG. Maka jadilah ibu membuat rasa nyaman. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama berarti ibu menularkan emosi positif dulu ke anak. Sebab begitu banyak, mohon maaf, ibu yang memberikan bunga untuk kliennya. Iya pak, iya pak, senyum. Gila, anak kamu tuh bisa bilang ini, kamu dasar kamu. Sampah untuk anak, bunga untuk sang orang lain. Yang berhak untuk anak, yang berhak mendapatkan senyuman kita, kesabaran kita, anak. Kenapa kita betah berlama-lama mendengarkan curhatan orang yang bisa jadi baru kita kenal? Kita masih bisa tersenyum, iya. Tapi untuk anak sendiri, entar mama repot. Entar kamu nih cerita mulu nih. Kita salah menempatkan prioritas. Untuk orang lain kita berikan senyuman, untuk anak dengan pongannya sampah. Kasihanilah anak kita yang setiap hari dapetin sampah dari sang ibu. Ketularan emosi negatif. Ibu yang pulang selalu marah-marah bawaannya. Ini ya Allah, siapa nih nyetel TV ini? Nggak matiin. Itu siapa? Lampu siapa yang nyalain? Ya Allah, berantakan nih, berantakan. Siapa nih? Nih. Kamu makan mie. Ya Allah, udah bilangin sakit perutnya. Tuh kan es krim. Kamu nggak tahu tuh. Tiba-tiba ting tong, jeung anak. Tamu kita senyumin, anak kita sumpah-sumpahin. Ibu, kembalikan fungsi yang Rasul sebutkan, al-wadud, kasih sayang. Anak mendapatkan mama pengen nempel, mama pengen dekat. Berarti ibu harus sudah punya manajemen emosi positif. Ibu harus bisa mengatur itu. Berarti apa yang lakukan? Ada 4 waktu supaya ibu teratur, supaya ibu terlatih jiwa positifnya. Yang pertama, ibu harus punya waktu me time. Jangan berpikir me time ala barat, senang-senang belanja, bukan. Me time waktu ibu bertahanut, tahajud tanpa harus merasakan khawatir dengan anak karena anak dipegang oleh suami. Baca Quran asyik, syahdu, aduh nikmat banget. Ini me time-nya seorang ibu. Dia sungguh-sungguh meminta kekuatan dari Allah. Bilang mas suami, aku punya hak kan mas ya untuk bisa tahajud. Boleh nggak anak kamu ini? Aku punya haknya bisa Quran, boleh kan dikasih sementara ke sebentar, pegang sama pembantu sebentar. Me time. Yang kedua, couple time. Couple bersama pasangan. Meskipun sudah jadi pengantin veteran 50 tahun usia pernikahan, please, ibu tetap harus punya waktu bicara. Sebab Rasulullah dalam kitab Adabul Mufrad mencontohkan setiap malam selalu meluangkan waktu mendengar curhatan Aisyah. Maka bilang sama suami, aku punya hak mas untuk bicara. Ingat, wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Makanya ibu kalau nggak keluar 20.000 kata, baunya kesel aja. Gendongan kamu nenek udah bilang aja nenek. Karena suami. Yang ketiga, family time. Bersama anak, keluarga inti, yuk jalan-jalan. Yang keempat, social time. Ibu boleh ikut pengajian, ibu datang ikut arisan yang baik, aktivitas, silakan boleh berorganisasi tanpa melupakan tanggung jawab seorang ibu. 4 waktu ini sehingga ibu stabil. Diskusikan sama suami, silakan. Suami dengar di bawah pasti sudah tahu nih ya. Ya, bapak-bapak di bawah berikan haknya. 4.
Ustadz, saya pengen punya couple time, tapi suami saya bukan tipikal yang mau dengerin. Sekalinya saya ngomong dia tidur. Kan gitu ya. Nggak ada tempat untuk bercerita. Sebab ibu kalau punya masalah wajib bercerita. Maka ibu yang sehat, saya kasih tips. Pertama, harus pandai menulis. Imam Nawawi mengatakan menulislah, uktub, sebab menulis menenteramkan jiwa. Ibu yang sudah nggak punya suami karena suami nggak bisa diajak ngobrol dan tidak punya kemampuan menulis, bisa saya pastikan emosinya gampang terletup, terguncang. Maka ibu biasakan menulis diari, menulis dengan jujur, nggak usah pertimbangkan ejaan yang disempurnakan itu, subjek, predikat, objek, keterangan nggak usah pikirin, nulis aja, hari ini aku merasa bla 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 bla, baca lagi tulisan. Sebab inilah cara mudah ibu untuk menetralisir sampahnya, dibuang ke tulisan, dengan anak ibu memberikan bunga. Ibu, ini dasar, sesuatu yang harus dimiliki. Kembalikan itu, fungsi nyaman. Maka ketika bersama anak, anak senang karena bundanya menularkan emosi positif. Coba bayangkan, ibu yang gak pernah senyum sama anak, ibu yang gak pernah meluk, dampaknya kemana? Anak pasti gak betah berlama-lama. Ibu yang sering suka teriak-teriak, anak gak suka. Maka pastikan ibu selalu bawa aura positif. Yang berikutnya, agar ibu dirindukan. Kan rumusnya sekarang nih, ibu dirindukan dulu. Nih agar jangan sampai kayak anak sekarang, mamahnya nggak dikangenin. Berikutnya, agar ibu dirindukan. Setelah ibu membereskan emosi ibu agar positif, ibu harus punya skill agar ibu dirindukan. Ada 3 skill ya, agar ibu dirindukan. Mau saya kasih tahu? Mau dipraktekin nggak kira-kira skillnya? Oke. Skill pertama agar ibu dirindukan. Yang pertama, skill memasak. Memasak memang bukan kewajiban para istri, kewajiban para ibu. Silakan lihat semua kitab fikih. Nggak ada ditulis ibu wajib memasak, tidak ada. Sebab kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, bener. Jadi nggak usah diperdebatkan hukum itu. Silakan, ibu berkomitmen kan nggak wajib Ustadz, betul. Tapi ketahuilah penelitian dari mahasiswa psikologi UGM Jogja, hal apa yang membuat anak kangen pulang, rindu masakan ibunya. Anak lagi nongkrong di restoran Hanamasa katakanlah sama temannya, kita telepon, nak lagi di mana? Ini bun, anak Hanamasa sama teman makan. Aduh, pada bunda masak sambal terong kesukaan kamu. Bener bun? Yaudah deh, bentar deh, gua nggak jadi ya. Mamaku masak makanan kesukaan aku. Masakan ibu itulah yang buat anak pengen pulang. Bunda nggak betah di sini, pengen buru-buru pulang. Soalnya di sini makanannya nggak ada seenak bunda. Kalau bunda meskipun share asam, tapi asamnya original dari badan bunda, nggak tergantikan tuh kan. Asam mana yang bisa menggantikan asam bunda? Bunda yang bisa masak inilah yang membuat anak kangen pulang. Ibu jangan sepelein. Sebab fenomena sekarang ibu-ibu yang udah mulai jarang masak. Kalau dulu kan sumur kasur dapur, sekarang sumur kasur Carrefour tuh. Ibu-ibu sekarang lebih banyak di Carrefour daripada di dapur. Masak. Tapi saya bisa Ustadz ya, saya masak soto, rendang dalam bentuk mie instan. Sama aja, kadang ibu sekarang ngandelin gitu. Pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus, besok mie rebus digoreng, gitu doang. Sekalinya enggak, sekarang bukan Ustadz, sekarang mie kukus, sama aja mie juga. Maaf nih, kasar-kasarnya nih, maaf kalau tersinggung. Ibu yang cuman bisa masak mie, siap-siap dipoligami. Jangan cuman masak mie, bisa masak. Yang belum nikah mana? Ada?
yang depan nih. Dan sekarang belajar, jangan sampai masak air aja nanya bumbunya apa ya. Nah, masak air nanya bumbu banyak. Please ibu, bisa masaklah. Jangan ngandelin 14045, 14022. Please, ibu andalkan nomor handphone ibu ketika anak lapar. Walaupun cuma ceplok telur, tapi ada rasa yang berbeda. Ya, masak. Yang kedua, skill dasar seorang ibu agar dirindukan adalah memijit. Jangan suuzon seolah-olah habis ini suruh buka plang pijat refleksi 24 jam, bantu usaha suami. Bukan. Memijit sejatinya adalah memberi makna terhadap sentuhan terhadap anak. Sebab anak kita sejatinya butuh disentuh. Sampai kapanpun, orang udah gede butuh disentuh, butuh dipeluk. Tapi kalau saat ABG main peluk aja, anak gak suka. Apa sih bun? Ah emang aku anak kecil apa? Maka memijit memberi makna karena lagi dipijit. Ketika seorang ibu pijitannya enak menyentuh bagian pribadi anak 3, yaitu punggung, perut, dan telapak tangan, ketahuilah anak lancar bercerita. Sebab yang kita inginkan di era sekarang adalah anak-anak yang tidak punya privasi terhadap ibunya. Sebab saya ingin kasih tahu, rumus mendidik generasi sekarang adalah menjebol privasinya. Ketika anak punya kalimat sakti, that's my privacy, ini kecelakaan. Anak punya privasi, kita akan siap-siap cemas. Tahu-tahu anak kita ketangkap Kapolsek karena bandar. Tahu anak kita hamil di luar nikah, ya Allah kapan pacarannya kok udah hamil aja. Kan sebab dia punya privasi. Maka tugas ibu di era sekarang membuat anak cerita. Bunda masa tadi di sekolah dia naksir aku, ngirimin puisi sama aku. Mana puisinya? Pangeran Diponegoro. Alah ini mah puisi perang. Ya kan puisi juga bunda, bukan ngajak ribut kamu. Ibu, ketika seorang ibu memijit anak, anak lancar bercerita. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit. Sejatinya tukang pijit itu konselor, benar. Maka di kampung saya itu tukang pijit tahu aib semua tetangga. Benar, percaya. Itu lagi mijit orang, ini kenapa biru-biru ini bu, suami saya, cerita tentang suaminya. Makanya kenapa kalau istri saya dipijit wajib saya temenin. Ya kalau enggak dia bablas ceritanya. Bener. Pernah saya lagi ngetik istri saya dipijit, tukang pijit cuma bilang, saya sih bu dipaksa nikah umur 15 tahun sama saya. Oh kok saya sih nggak dipaksa bapak saya, ini calon suami saya maksa-maksa, buru-buru segera. Dia bilang umi, iya gitu. Tuh, lancar bercerita. Anak-anak sekarang ada yang ketika dia punya masalah gak mau cerita sama ibunya. Suatu hari ada seorang anak dari salah seorang ustazah. Anaknya kelas 2 SMP, baik sekali, kata ibunya rebusana muslimah. Suatu saat anak ini mulai dia merasakan yang namanya punya Facebook. Semua teman di add semua. Sampai ada satu teman yang kelihatannya statusnya baik, cowok soleh, kemudian tapi modus mulai PDKT lewat Facebook Messenger. Ya pendekatannya kan bagus ya. Sekarang hati-hati, banyak playboy fisabilillah gitu. Kadang pendekatannya pakai ayat ya. Assalamualaikum ukhti, bangunlah di tengah malam. Semoga ukhti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelepak. Anak ABG ini dia merasa terkesima. Wow, dahsyat nih lelaki soleh. Ujung-ujungnya ngajak pacaran, jadian via online, ketemuan kopi darat. Ibunya nggak tahu karena anak ini malu untuk cerita. Setiap diajak ketemuan si cowok mulai nakal, ngajak ciuman. Awalnya nggak masalah, ciuman bibir masih mau. Begitu yang lain nggak mau si ceweknya. Katanya kamu sayang aku. Besok diajak lagi nggak mau. Si cewek ini tapi nggak pernah cerita sama ibunya. Tapi untuk dicium dan sebagainya masih mau. Suatu hari si cowok ini syahwatnya udah diubun-ubun.
Dia pengen, rasanya udah bergairah. Malam-malam dia menelpon si cewek dengan melakukan rekayasa kasus. Dia habis dibegal. Dia bilang telepon dalam keadaan suara yang parau. Dia bilang, aku habis dibuang sebuah kebun gak jauh dari rumahmu, ada masjid, ada kebun, please tolong aku, kok enggak aku mati karena darah bercucuran banyak, kamu doang aku ingat nomor teleponnya. Jam 11:30 si cewek keluar, kan pasti kalau ngomong sama ibunya ngamuk ibunya. Tapi kasusnya begini, si cewek nelfon lagi, kasusnya begini, dia kok nggak mati. Maka dia pun diam-diam keluar bawa motor. Ketika dia bawa motor, dibimbing sama si cowok ke sebuah masjid belakangnya kebun. Ya, dan cewek ini percaya, ya, karena cowoknya ini korban pembegalan, dibuang ke kebun kan logis. Yang kan nggak mungkin habis dibegal dibuang di hotel mulia, ya, kamar VIP, nggak mungkin. Dia bilang dibuang di kebun. Dia langsung mencari kebun tersebut belakang masjid. Ternyata si cowok sudah merencanakan aksi perkosaan. Saat dia dia meronta, dia teriak-teriak, lewatlah beberapa bapak-bapak habis pulang majelis Rasulullah, majelis para habib. Dengar teriakan itu, diselamatkan si cewek, ada pakaian aut-autan, cowoknya digebugin, dibawa ke polsek. Si putri ini, cewek ini dibawa ke rumah orang tuanya. Jam 1 malam, si ibu mana yang tidak shock, kata ustazah ini. Diketok pintu, mendapati anaknya dalam pakaian aut-autan. Dia histeris, kamu kenapa? Ternyata dia sudah hampir diperkosa. Dan lebih shock lagi ustadz, kata dia, saya baru tahu anak saya sudah berhubungan sama si cowok 2 tahun lamanya. Ibu yang membuat anak tidak bercerita karena punya privasi, sulit menyelamatkan anaknya. Saya nggak bilang dulu ibu yang harus gimana-gimana dulu, harus bisa ngafalin Quran. Jangan, dasarnya ibu bikin kangen dulu. Ibu yang bikin kangen, seluruh kalimatnya mudah diperhatikan oleh anak. Yang pertama tadi skillnya apa? Yang kedua, skill ketiga seorang ibu adalah mendengar. Sebab kalau skill berbicara nggak usah diajarin, ya. Ini bawaan orok, ibu pasti bisa bicara, ya. Bahkan kan tadi sudah bilang, ibu kalau irit bicara tandanya justru sakit. Kalau ibu banyak bicara, justru ibu lagi happy. Ya, jadi kalau istri ditanya satu, jawabannya satu, tuh tanda lagi sakit. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Beli di mana? KFC, nanya mulu. Itu tanda lagi kesel, sakit. Tapi kalau ibu ditanya satu, jawabannya 1000, itu tanda lagi happy. Udah makan belum? Udah mas, tadi kan aku mau beli ayam goreng, tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin batu akik bacan 100.000, murah banget, 5 pasang. Aku main ke rumahnya, rumahnya gede, luas. Yang arsiteknya Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Ternyata dia agen asuransi juga loh mas. Tuh bayangin ya, dari mana tadi tuh? Ayam goreng, ketemu lampu merah Bu Juju, apalagi tuh? Ya, nawarin batu akik, ya, ke rumahnya. Arsiteknya Ridwan Kamil, ternyata agen asuransi. Jika ibu jawabannya melebihi di standar pertanyaan, ini tanda lagi happy. Jadi ibu nggak usah diajarin skill bicara, justru diajarin itu skill mendengar. Sebab betapa banyak anak baru cerita dipotong sama ibunya. Baru mau cerita, bunda masa tadi ada yang naksir sama aku, karena ibunya baru pulang pengajian, keluar ayat kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Tuh kan, aku diruqyah kan, ngebul tuh asap keluar. Anak malas, kena bukan ayatnya yang salah. Ingat kata Ibnu Mubarak, jangan sembarangan menyampaikan ayat di saat yang tidak tepat, kalau enggak nanti ditolak. Saat ini anak butuh didengarkan, bukan ayatnya yang salah. Sama kayak zikir tuh nggak salah, tapi di saat tidak tepat jadi perkara. Memandang wajah istri, istighfar, astagfirullahaladzim. Pas tetangga lewat, alhamdulillah. Ini kan nyakitin. Dan kok kamu gitu mas? Aku lagi zikir kok kayak gitu? Ya kebetulan aja kamu lewat, astagfirullahaladzim. Pas tetangga lewat, alhamdulillah. Salah nggak zikirnya? Zikirnya enggak, konteksnya salah. Sama kayak kemarin saya kena musibah, tetangga ngucap alhamdulillah pada saat mertua saya meninggal. Dia nggak salah, dia karena nggak ngerti apa yang harus dibaca. Makanya dia bilang alhamdulillah, kan kaget yang lain. Baru dia bilang, saya salah ya.
Karena orang meninggal kan harusnya bukan alhamdulillah. Walaupun puji-pujian bagi Allah kan segala sesuatu. Tapi logis enggak? Ya. Makanya ada konteksnya. Ibu belajar mendengar. Maka tekniknya apa? Namanya teknik cicak, tahu. Kalau anak lagi cerita, ya Allah, gitu. Ibu harus biasain gitu. Kalau enggak, anak mendingan cerita sama cicak. Ibu yang bisa merespon, karena anak kalau cerita cuma butuh dua hal, dipahami dan dibela. Entar nasihatnya entar. Ciri anak dinasehati itu 3. Telapak tangannya nyaman dipegang, punggungnya nyaman diusap, dan nafasnya teratur. Baru kita nasehatin. Kalau enggak, aku tuh jangan dinasehatin. Dia masih pengen buangin sampah emosinya. Cukup jadi pendengar. Ibu-ibu dan calon ibu, di era sekarang, skill dasar yang ibu pelajari dengan belajar menjadi ini, belajar tauhid, menguasai Quran dan sebagainya, itu bagus. Tapi kalau intinya ibu sudah dimusi anak, nggak akan masuk otak anak. Maka yang pertama kali dicari adalah ibu harus dirindukan sesuai fungsi dasar ibu, al-wadu. Maka ibu jangan sekali-kali ngambil peran suami. Apa tuh peran suami? Membuat aturan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawam bagi perempuan. Makna qawam disebutkan para ulama taqwimun nizam, menegakkan aturan. Sekarang ibu banyak ikut seminar parenting. Dan pembicara seminar bikin cemas banyak ya dengan data-datanya. Maka kadang ibu nggak produktif sama anak. Anak pulang aturan banyak banget. Nggak boleh nih nonton, ya Allah nanti ingat banyak aturan. Begitu bapaknya pulang kebalikan, bapak memberi rasa nyaman. Ayah mau makan es krim, boleh. Lah ibunya yang justru bikin aturan, ayahnya bilang boleh. Kebalik. Bilang sama suami, Mas jangan sampai aku dimusuhin sama anak. Ini wilayah kamu, wilayah laki-laki. Luqman ketika anaknya nakal, dia bilang sini, la tusyrik billah, la tamshi fil ardi maruha. Laki-laki. Ibu sejatinya justru membuat anak nyaman. Ayahlah yang nasehatin, yang bikin panduan. Makanya orang tua terdahulu nggak belajar ilmu parenting, tapi konsepnya benar. Bapak yang tegas, ayah nggak izinkan kamu keluar malam-malam. Dia nangis, ayah jahat. Ibunya yang meluk, sabar ya do. Anak ayah emang begitu, sabar ya. Kalau anak sekarang justru kebalik, ibunya bikin nangis, terus dia bingung mau meluk sama siapa. Jadilah ibu yang dirindukan. Sebab ini rumus dasar. Sebab dengan ini sudah ibu lakukan, yang lain-lainnya ibu mudah terapkan. Ibu ngajarin Quran, dia happy, asik nih sama bunda. Ibu ngajarin nih happy, karena ibu menularkan emosi positif. Mendidik generasi Islam terbaik dimulai menjalankan fungsi ibu sesuai dengan asasnya, sesuai dengan pokoknya, dan melibatkan suami sebagai fungsi dasarnya. Ingat, al-ummu madrasatul ula, itu benar, ibu madrasah pertama seorang anak. Walakin al-abu mudiruha, tetapi ayah adalah kepala sekolahnya. Bilang mas suami, aku madrasahnya, kamu kepala sekolah, bimbing aku apa yang harus aku lakukan untuk anak-anak kita. Jadilah Ibrahim para suami yang meskipun sibuk, dia punya visi misi sebagai kepala sekolah. Silakan lihat surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda batikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Visi seorang ayah adalah diterjemahkan oleh ibu. Maka ibu, waktu yang membatasi kita. Ketika ibu sudah menjadi yang dirindukan, ketahuilah bahwa anak menganggap rumah bukanlah tempat yang mewah, tapi rumah ada tempat di mana di situ ada ibunya. Maka ketika ibu harus mengakhiri kehidupan dan wafat, anak akan bertanya, di mana rumahmu? Rumahku ada tempat di mana ibuku dikubur. Bukan yang itu.
itu rumah, bukan itu rumahku. Rumahku tempat di mana ibuku bersemayam, dan dia akan duduk berlama-lama di pinggir pusara ibu sambil bilang, ibu, ini anakmu pulang, ingin bercerita, merindukanmu, mengenai sayang padamu. Aku gak butuh rumah itu, sebab bukan rumah itu yang membuat aku ingin pulang, bukan karena AC-nya yang banyak, bukan karena fasilitasnya. Percayalah ibu, karena engkau dulu ada di situ menyambutku ketika aku pulang. Engkau yang mengatakan, assalamualaikum nak, kabarmu hari ini gimana? Ibu, seandainya diizinkan, aku ingin minta satu hal, masuk surga, memandang wajahmu setelah memandang wajah Rasulku. Aku ingin bisa mencium tanganmu di akhirat dan mengatakan, ibu, aku mencintaimu. Jadilah ibu yang dirindukan.